sama ini. Sekarang kita pindah pada ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya pada poin yang kelima. Yang kelima saya bacakan, mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena tidak menguasai wilayah. Tidak menguasai wilayah, tidak mempunyai tentara dan tidak bisa menegakkan hukum had. Hukum had itu ya pencuri dipotong tangan, pezina dicambuk. Keimaman jamaah dianggap tidak memenuhi syarat imam atau syarat-syarat syahnya keimaman. Nah, ini seperti yang sempat antum sampaikan juga tadi kan? Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Penjelasannya dulu. Jadi orang di luar Islam jamaah atau yang sudah berubah pemahamannya itu menganggap bahwa mereka nggak sah gara-gara nggak punya wilayah, nggak punya tentara, nggak punya wewenang untuk menjalankan hukuman had tadi. Itu takdilnya bagaimana? Mereka melanjutkan dari poin ini, mereka nyatakan kepahamannya, pemahamannya seperti apa mereka dalam hal ini. Imam tidak harus seorang penguasa wilayah. Menurut mereka tidak harus penguasa. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dalam keadaan bukan sebagai penguasa wilayah. Demikian juga beliau dibaiat oleh para sahabat sejak masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini itu kan pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Jadi tidak harus punya wilayah sebagaimana Nabi ketika di Mekah kan belum punya wilayah, belum punya kekuasaan. Terus beliau juga dibaiat. Ini kalau di bawah mantap sekali ini dasar dasar dalil yang mereka anggap termasuk paling. Saya pun kayaknya pas ini. Kayaknya pas. Kalau dipikir sepintas kayaknya jangan saya terkena syubhatnya juga ini. So, di mana letak syubhatnya mereka? Kalau kita mentakdil ringkas saja bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai pemimpin, ya, itu langsung oleh Allah. Beliau diutus yang memberi mandat langsung Allah Ta'ala. Langsung Allah. Beliau sebagai imam juga, imam umat ini. Jadi nggak perlu dibentuk sebagaimana Islam jamaah. Rasulullah. Islam jamaah yang saya maksud langsung kita serang mereka. Jadi kamu kan membentuk atau mengangkat imam toh. Rasulullah nggak perlu begitu. Jadi tidak ada di Mekah pengangkatan Rasulullah sebagai imam. Ini kan dalilnya biar seperti Rasulullah dibaiat di Mekah kan begitu. Kan yang dimaksud mereka diangkat sebagai imam. Kita katakan enggak, itu langsung dari Allah. Dari Allah. Satu itu. Jadi kamu istidlal ngambil dalil itu salah, nggak benar. Makomnya beda banget. Makomnya beda. Rasulullah langsung apalagi ini hanya sekedar pemimpin sebuah kelompok, sebuah golongan. Yang kedua, baiat terjadi dua kali di sana, baiat Aqabah kan, yang pertama, yang kedua. Itu pun yang dibaiat kan bukan sahabat yang di Mekah, bukan orang Muslim yang di Mekah, tapi orang tamu dari Madinah. Yang rombongan pertama hanya berapa 12 orang ya, Aqabah pertama. Itu pun isi baiatnya kan mereka tidak mencuri, tidak berzina. Kebaikan. Ya, maksudnya karena mereka di zaman jahiliyah melakukan hal itu, maka setelah Islam dikuatkan oleh Rasulullah supaya tidak mengulangi kemaksiatan itu. Isinya kan begitu, bukan ngangkat Nabi sebagai khalifah, imam. Bukan. Aqabah kedua justru yang paling masyhur isinya kan bahwa mereka siap menjamin keselamatan Rasulullah, membela Rasulullah ketika mereka pindah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebagaimana membela keluarga mereka sendiri, bahkan lebih harus kan gitu. Jawabannya yang membaiat malah bukan orang Mekah, tapi pendatang dari Madinah. Jadi kalau pakai dasar ini jelas kamu salah. Anda salah Islamnya salah. Terus berikutnya dia kan mengatakan bahwa Nabi tidak punya wilayah. Nabi tidak punya wilayah, wilayah kekuasaan, tentara. Ada yang mendasari ini sebenarnya. Jadi apa itu? Mereka mengatakan, jadi kalau membentuk keimaman itu barulah tegak Islam seseorang, sah Islam seseorang. Makanya itu tidak dibutuhkan wilayah. Tidak dibutuhkan kekuasaan. Tidak butuh wilayah, tidak butuh kekuasaan. Tidak butuh kekuasaan karena untuk mengesahkan keislamannya dan menghalalkan hidupnya, menghalalkan. Maka di sini kita luruskan. Kan mereka tetap pada baiatnya Nabi di Mekah dasarnya. Baiat Nabi di Mekah
mereka katakan ini sebagai baiat pembentukan imam kan gitu. Maka kita katakan, kita jawab. Jadi artinya Nabi saat itu umpama betul pengakuan Islam Jamaah ini kan di luar Nabi itu, di luar umat Islam kan kafir semua. Jelas. Iya, orang kafir semua kan. Kanan kirinya orang kafir. Iya. Sementara Anda Islam Jamaah kanan kirimu dia muslim semua. Ah, ini masuk. Naam. Itu muslim semua. Terus Anda mengangkat imam, membaiat, akhirnya apa? Mengklaim yang Islam yang sah, Anda yang lainnya Yang lain jadi nggak kafir diakui. semua. Sementara di zaman Nabi yang lain jelas kafir. Yang lain jelas kafir. Baik. Nah, Jadi poin 1, 2, 3 ini saya bisa ulang. Yang pertama, bedanya jelas pemirsa. Kalau Nabi Muhammad yang mengangkatnya langsung Allah. Betul. Poin kedua, dan yang membaiat Nabi Muhammad pun bukan orang Mekah langsung, tapi pendatang dari Madinah Yang sudah Islam di Madinah, yang sudah masuk Islam duluan di Madinah pada Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Betul. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang ketiga itu? Jadi kalau dianggap itu pengesah Islam, Nah, iya, karena di zaman Rasulullah yang jelas yang lainnya kafir. kafir semua. Sementara yang di sini ketika Anda membaiat satu orang, yang lainnya muslim. Tapi semua. kemudian setelah Anda baiat, dianggap yang lainnya tiba-tiba langsung Dikafirkan semua. kafir. Oh, ini poin ketiga ini paling lucu ini Ustaz nampaknya. Jadi tiba-tiba seketika itu orang Islam jadi kafir hanya gara-gara mereka membaiat satu orang untuk dijadikan imam. Dan ini landasan hukum mereka mengatakan kita kafir hanya karena mereka membaiat satu orang. Ini kan ya lucu banget. Ya lucu memang. Tapi bagi mereka tidak lucu itu. Serius itu. Serius mereka. Nah, Dasar kepastian itu. Iya. Kalau kita jelaskan, jadi kenapa para ulama memberikan syarat tegaknya kekhilafahan, harus punya kekuasaan bala tentara. Iya. Itu berdasarkan perjalanan kepemimpinan Islam dari sejak Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman terus mereka akhirnya simpulkan Seperti itu. Itu. Baik. Poin kelima saya rasa jelas sekali nih Ustaz. baik. Mereka mempunyai pengertian keimaman jamaah kita tidak sah karena kita tidak punya wilayah dan terbantahkan semua tiga-tiganya.